Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Luar biasa, semangat. Alhamdulillah, kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Tati. Anak-anak tentunya sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak ustazah, mari bersama hari ini dengan ustazah kita belajar ya. Tetap semangat. Tepuk sedekah. Sedekah paling murah adalah senyum ting. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang Abi Umi. Satu, dua, tiga kita masuk surga. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum pelajaran kali ini, mari bersama kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita simak ya pelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak ustazah, luar biasa yang soleh dan soleha. Kali ini kita belajar di tema 6 sub 2 PB2 lingkungan sekitar rumahku. Ya, kali ini kita akan mengenal lingkungan di sekitar rumah kita ya sayang. Materi pelajaran kita kali ini mengenal kalimat ajakan, mengenal bentuk kerjasama di rumah. Tujuan pelajaran kali ini, siswa bisa menulis kalimat ajakan. Siswa bisa menceritakan bentuk kerjasama membersihkan lingkungan sekitar rumah. Hore! Nah, pelajaran kedua, lingkungan. Kalian tahu apa ya itu lingkungan? Yap. Lingkungan adalah wilayah tempat di sekitar kita. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar rumah. Lingkungan di sekitar rumah adalah meliputi halaman, jalan, rumah tetangga, sungai, jembatan, dan lain-lain yang dekat rumah kita. Nah, kalian sudah tahu kan apa lingkungan tadi yang Ustazah katakan? Baik, mungkin anak-anak berpendapat lain boleh. Nah, kali ini Ustazah akan memperlihatkan yang ada di buku kalian ya. Kita menyimak tentang gambar lingkungan kotor. Berikut cerita dan contoh lingkungan kotor. Anak-anak, perhatikan ya gambar nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah gambar yang menceritakan si Bella dan Fandi pulang sekolah. Bella dan Fandi lewat di tepi sungai. Ya, gambar yang kedua kalian perhatikan. Wah, ada orang membuang sampah di sungai. Seorang ibu mencuci kain di sungai. Jadi Bella dan Pandi ketika pulang sekolah melihat ada kedua orang yang sedang beraktivitas ya di pinggir sungai. Yang satu si bapak membuang sampah. Kemudian yang satunya si ibu lagi mencuci kain. Masya Allah kotornya sungainya ya. Nah, perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga yaitu menceritakan tentang rumah dan lingkungan jadi kotor. Udara tidak segar karena sungainya tadi dibuangin sampah. Kemudian
banyak sampah berserakan. Gambar yang keempat menceritakan Fandi dan Bella melihat seorang bapak kakinya gatal-gatal, teman-teman. Lingkungan kotor tentunya menimbulkan penyakit. Nah, dari keempat cerita tersebut, anak-anak sudah mengerti ya apa akibat daripada lingkungan kotor. Nah, akibat lingkungan kotor tadi apa? Udara tidak segar. Di mana-mana tercium bau sampah, bau asap dan lain-lain. Kemudian menimbulkan penyakit kulit, penyakit sesak napas, kemudian penyakit diare. Karena kan airnya kotor bisa menyebabkan diare. Kemudian penyebab juga demam berdarah dan penyakit-penyakit lainnya. Itu akibat lingkungan kotor. Yang ketiga, dengan lingkungan kotor bisa mendatangkan lalat, nyamuk, tikus, dan lain-lain. Kemudian juga bisa mendatangkan banjir, teman-teman. Kenapa? Karena kalau buang sampah sembarangan, selokan menjadi buntu. Kemudian air tidak bisa mengalir. Akhirnya terjadilah banjir. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya teman-teman ya. Agar lingkungan bersih dan sehat, beberapa hal yang harus kita lakukan. Misal kerja bakti membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu membersihkan selokan yang tadi yang Ustazah katakan agar selokan tidak buntu. Kemudian yang kedua, ada yang membersihkan sampah ya, sampah-sampah di pinggir jalan, di bawah pohon, di samping rumah kalian tuh. Kalau ada sampah kita bersihkan. Kemudian ada juga yang menyapu. Nah, menyapu debu, sampah-sampah, daun-daun dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Agar udara di sekitar rumah kita menjadi asri, seger dan menyehatkan. Anak-anak ustazah, dalam kerja bakti itu adalah artinya bentuk gotong royong ya, tolong menolong. Kerja bakti artinya bersama-sama melakukan atau saling tolong menolong dalam kebersihan menjaga lingkungan. Tolong menolong dalam kebaikan bersama agar tercipta hidup sehat dan rukun dalam lingkungan. Ada sebuah hadis yang menyatakan yang artinya sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong orang lain. Hadis Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Nah, anak-anak gotong royong, tolong menolong di lingkungan di dalam rumah kita maupun di lingkungan luar rumah kita, di sekitar rumah kita dengan tetangga, dengan warga, itu adalah bentuk saling tolong menolong. Kali ini kita belajar tentang tolong menolong menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi sehat. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik. Nah, kali ini kita akan belajar kalimat ajakan. Apa kalimat ajakan itu?
Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan kita kepada seseorang, atau kalimat yang menyatakan ajakan kita kepada seseorang, kepada teman, kepada siapapun yang menyatakan ajakan. Kali ini kita simak contoh pada di buku kalian. Ya, kalian simak ya contoh gambar nomor 1. Nah, di situ kalian perhatikan di gambar 1 terlihat cerita Meta mengajak Hani bermain sepeda. Nah, kalimat ajakan yang baik, yang benar seperti apa ya? Menurut kalian bagaimana? Dari cerita itu kalimat mengajaknya seperti apa ya? Mita mengajak Hani bermain sepeda. Nah, kalimat ajakannya bagaimana anak-anak? Kalian bisa ikut menjawab di rumah. Ya, di sini Ustazah membantu. Ya, kalimat ajakannya adalah Hani, ayo kita bermain sepeda. Nah, artinya Meta mengajak Hani bermain sepeda. Nah, perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar cerita yang kedua adalah Tobi jatuh dari sepeda. Damar membantu Tobi berdiri. Kalimat ajakannya, siapa yang tahu? Boleh menjawab. Ya, Ustazah bantu. Ayo Tobi berdiri, saya bantu. Artinya, Damar berusaha mengajak Tobi untuk berdiri dari jatuh tadi dari sepeda. Simak gambar yang ketiga. Yang ketiga, gambarnya menceritakan apa ya teman-teman? Ya, Bina main ke rumah Cika. Cika mengajak Bina masuk ke dalam rumah. Kira-kira apa ya teman-teman, anak-anak Ustazah? Kalimat ajakannya? Ya, Ustazah bantu. Mari masuk ke dalam Bina. Nah, itu adalah bentuk kalimat ajakan Cika mengajak temannya untuk masuk ke dalam rumah. Tentunya anak-anak sudah pernah ya mempersilahkan temannya untuk masuk ke dalam rumah. Ya, selanjutnya kita simak gambar yang keempat. Diti, murid baru di kelas. Pak Guru meminta Dito memperkenalkan diri. Kalimat ajakan Pak Guru kepada Dito adalah, ya, mari Dito, silakan perkenalkan dirimu. Itu tadi kalimat ajakan Pak Guru mempersilahkan Dito memperkenalkan diri ya teman-teman. Nah, baiklah Nana Ustazah. Kali ini kalian berlatih di rumah menulis 3 kegiatan kalian membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Kalian tulis ya apa saja yang kalian lakukan ketika kalian membersihkan lingkungan di sekitar rumah kalian. Semoga kalian bisa tetap semangat. Semangat belajar karena Allah Ta'ala. Baik, anak-anak ustazah yang soleh-soleha, pesan ustazah kali ini, kalian tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan semua orang. Rajinlah sholat, mengaji, belajar, menjadi anak yang hebat, anak yang soleh di rumah. Kemudian lakukan protokol kesehatan dan jaga kesehatan agar pandemi ini
segera berlalu. Kalau kita semua sehat, insya Allah pandemi ini akan segera berlalu dan kita bisa sekolah kembali. Simak lagu dari Ustazah berikut ini. Ayo kawan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Hidup sehat sangat menyenangkan agar kita sekolah kembali. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan menjaga kesehatan. Satu, makanan yang bergizi. Dua, olahraga teratur. Tiga, minum vitamin. Jangan lupa kita berdoa. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan menjaga kesehatan. Ayo kawan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Satu, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Tiga, menjaga jarak saat kita berada di luar. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Baiklah anak-anak Ustazah, demikian pelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Bye-bye. Tetap semangat. Kalian pasti bisa.